Waktu kita playoff, dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi. Elkan Baggott tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Irak dan Filipina pada Juni 2024 nanti. Absennya Baggott tentu saja menimbulkan spekulasi di kalangan fans. Sebelum namanya tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia, Elkan Baggott sempat dapat panggilan untuk laga playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Indonesia U23 harus berhadapan dengan Guinea di Paris. Tenaga Baggott sangat dibutuhkan Shin Tae-yong pada laga lawan Guinea. Sebab, sang pelatih kehilangan dua pilar kunci di lini belakang, yakni Rizky Ridho dan Justin Hubner. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff, dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar. Itu kan hak pribadi, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. PSSI memang tidak dapat izin dari Bristol Rovers maupun Ipswich Town untuk memakai jasa Baggott. Di sisi lain, setelah ambil bagian pada perayaan promosi Ipswich Town, Baggott menjalani liburan di Maladewa. Elkan Baggott merupakan figur penting di lini belakang timnas Indonesia. Namun, jika melihat daftar pemain yang ada nama-nama lain yang bisa menggantikan perannya di lini belakang. Shin Tae-yong masih punya Jordi Amat dan Jay Itzes sebagai pilihan utama. Lalu, ada Justin Hubner yang sejauh ini tampil apik bersama timnas Indonesia. Rizky Ridho juga tampil sangat konsisten sejauh ini. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Jairo Riedewald, pemain berdarah Indonesia yang baru saja hengkang dari Crystal Palace, dikabarkan akan ke Indonesia pada akhir bulan ini. Kabar itu disampaikan Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Dia ingin memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional, ujar Bung Ropan. Dugaan bahwa Jairo Riedewald berminat memilih Indonesia menguat sejak viralnya informasi dari Brian Tevreden, pakar pemain diaspora Suriname. Brian Tevreden menyebut bahwa Jairo Riedewald menolak ajakan bergabung dengan timnas Suriname. Dugaan semakin menguat setelah beredar tangkapan layar obrolan direct message Instagram antara akun IG pemain keturunan.id dengan Jairo. Dalam pesan tersebut, Jairo Riedewald menyatakan kesediaannya memperkuat Indonesia. Kemudian ia menjawabnya dengan antusias. Apabila mendapatkan kesempatan itu, dia akan datang sembari memproses berkas-berkas naturalisasi. Ole Romeni berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Ole Romeni masih berusia 23 tahun, dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Romeni mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Romeni sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu absurd. Saya menerima DM pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, ujar Romeni.